at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah hari ini kita mau bawa pujian kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Allah kita. Mari yang siap memuji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari persiapkan hati kita untuk kita boleh menikmati saat-saat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Mari dengan rasa ucapan syukur kita bawa kerinduan kita pada Tuhan. Mari gereja Tuhan sama-sama kita mau katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan, kasih yang terindah. Katakan hati yang mulia, hati yang mulia,
pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku Tuhan, pernah berubah kasih-Ku. Sama-sama kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar di dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku. Mari sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari biarlah hari ini bawa ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Allah kita. Mari dengan segenap hati angkat suaramu, sembah, sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kinarala marala masuk, kinarala maya syando. Haleluya, angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya, sembah. Kinarala marala lalamu, shikinarala mayarala maralamu. Haleluya, Shikanaralama Yesus. Oh, Yaralama Ralaramo. Haleluya, Shikiaralama Yesus. Kinaralaramo. Haleluya. Mari lebih lagi angkat suaramu, sembah Dia. Shikinaralamo. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hati sekali lagi kau katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari setiap engkau yang percaya bersama saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Mari umat yang telah ditebus bersama saya katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi
masih semangat memuji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya bersuka cita, semuanya bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Dia pemilik kehidupan, Allah yang layak terima pujian kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan dengan senang hati sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Dengan iman katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dinyatakan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan, great is our God. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan iman percaya sama-sama kita keserukan, great is our God. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita semuanya. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan iman percaya sama-sama kita serukan, great is our God. Sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita, haleluya. Amin. Mari gereja Tuhan siapkan hati kita, bersama-sama kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Di dalam Yeremia 29, kita diajarkan untuk berdoa bagi satu kota, bagi satu bangsa. Kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan kita semua. Mari kita satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau menjadi teladan doa dalam kehidupan kami. Engkau berdoa di pagi-pagi hari. Engkau berdoa menyembuhkan orang sakit. Engkau juga mengajari kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa ini menjadi kesejahteraan kami semua. Kami tidak henti-hentinya Tuhan berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Dari Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan semua jajarannya. Berikanlah hikmat, kesatuan, kesehatian, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Sekarang Tuhan kami juga berdoa jika ada di antara kami sedang mengalami dampak yang secara langsung karena COVID 2019 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjamah mereka yang sakit.
mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan menjamah dan memberikan jalan keluar, jawaban yang terbaik. Hamba juga berdoa untuk umat Tuhan yang sungguh-sungguh mungkin sampai hari ini belum bisa beribadah secara offline. Tuhan memberi kekuatan bahwa kami terus tekun dalam doa membaca Alkitab setiap hari. Biarlah Tuhan memberi kesempatan waktu yang terbaik, sehingga gereja Tuhan juga boleh kembali beribadah secara offline. Siapapun kami hari ini Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan. Kami juga boleh setia mengembalikan persepuluhan, membawa persembahan. Pakailah gereja ini boleh membangun pekerjaan Tuhan, membangun kerohanian jemaat. Sungguh-sungguh boleh dikuatkan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Karena Yesus kekuatan, Yesus penyelamat, bahkan Yesus sumber sukacita dalam setiap kehidupan kita. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Inilah pernyataan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, sungguh betapa dahsyat kasih Tuhan, dahsyat kuasa Tuhan dalam hidup kami. Hadirat-Mu kini Penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan kita. Bawa ucapan syukurmu pada Tuhan. Hari yang terbaik, berikan rasa syukur.
Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, sehingga saat kami boleh ibadah secara daring, Engkau tilik kami satu persatu di rumah kami masing-masing. Engkau berkati bukan hanya hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi setiap kami yang mendengar. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menyingkapkan setiap kebenaran firman Tuhan, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik secara pribadi, secara keluarga, maupun secara korporat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita memasuki bulan November. Kita tahu setiap kali kita masuk bulan yang ke-11 ini, yang ada di dalam pikiran dan benak kita adalah Hari Pahlawan. Dan hari ini mari kita belajar bahwa di Alkitab ada banyak pahlawan. Bahkan kitab Ibrani pun menderetkan nama-nama para pahlawan iman. Hari ini saya ingin memberi judul penakut yang jadi pahlawan Tuhan, yang saya ambil dari Hakim-Hakim 7, 9 sampai 22, dan beberapa ayat lain yang terkait. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara kaget, terkejut, atau merasa aneh dengan judul khotbah hari ini. Karena bagaimana seorang yang penakut, seorang yang pengecut, bisa menjadi pahlawan Tuhan. Alkitab mencatat beberapa tokoh yang menjadi pahlawan bangsa Israel ternyata tidak serta-merta begitu saja menjadi pahlawan yang gagah berani. Mereka sangat manusiawi, sehingga punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan beri kekuatan, sehingga mereka boleh menjadi pahlawan. Dan hari ini kita belajar dari salah satunya yang berperang membela bangsanya, yaitu Gideon. Kita akan belajar satu demi satu. Yang pertama, lingkungan bisa membuat rasa takut massal. Misalnya ketika ada bom yang meledak, meskipun itu bukan menimpa rumah kita, tetapi kalau kita mendengar suara seperti itu, kita bisa ketakutan. Gempa bumi pun bisa membuat kita semburat keluar dari rumah. Hari ini mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 2. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Artinya apa? Mereka meninggalkan rumahnya untuk lari bersembunyi di gua-gua yang ada di pegunungan. Mari kita lihat bahwa bocah-bocah kecil ini pun bisa mengalami ketakutan massal. Jika ada masalah datang, jika ada suara yang mengerikan, mereka bisa semburat melarikan diri satu sama lain. Apa yang membuat bangsa Israel itu takut? Yang pertama, penjajah kalau datang selalu menjarah. Mari kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 3 sampai yang keempat. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun
Tidak. Inilah yang menimpa setiap negara yang mengalami penjajahan. Seluruh kekayaan negeri bisa dirampas dan dibawa ke negara asal penjajah itu. Dan ini adalah foto-foto dokumenter asli yang menggambarkan peristiwa penjajahan. Kita bisa lihat antara penjajah dan yang dijajah. Penjajah dengan pongah, dengan senjata, dengan dominasi, dengan kekuatan. Tetapi lihat yang dijajah. Mereka kurus, kering, kerontang, dengan wajah penuh ketakutan. Yang kedua, penjajah menimbulkan kelaparan yang parah. Di dalam Hakim-Hakim 6, ayat 5-6 dikatakan seperti ini. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu banyak-banyak seperti belalang. Ingat bahwa belalang kalau 1-2 ekor masih enggak apa-apa. Tetapi kalau datangnya sampai ratusan ribu dan jutaan, maka berhektar-hektar tanah pertanian, perkebunan bisa habis. Dan inilah yang digambarkan ketika penjajah itu datang. Mereka digambarkan seperti belalang. Orang-orangnya pun dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Bukan hanya melarat, tetapi dikatakan sangat melarat. Karena bukan hanya harta benda, lembu, sapi, kambing, domba, semua dihabiskan oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda sekian lama dan dilanjutkan oleh Jepang. Dan saat ini kita tahu bahwa corona jumlahnya pasti jauh lebih banyak ketimbang belalang. Dan gambar-gambar ini, dokumen negara, membuktikan bahwa setiap kali penjajah itu datang, entah mereka ingin membangun rel kereta api, atau membangun jalan raya, maka orang-orang yang terjajah dipaksa untuk bekerja. Mereka disebut pekerja rodi, pekerja paksa, dengan ransum makanan yang sangat terbatas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat penjajahan, orang-orang yang mati kelaparan, mati karena sakit penyakit, itu begitu banyak. Sampai tidak bisa dikuburkan dengan layak. Kadang digali lubang besar dan mereka dikubur secara massal. Bukankah saat ini pun kita mengalami penjajahan virus corona yang sungguh luar biasa? Meskipun tidak kasat mata, jumlah tenaga medis yang kita tahu mereka pasti sangat mengerti obat-obatan, pasti sangat tahu bagaimana menjaga higienis, bagaimana mereka mempertahankan tubuh tetap imun dan kuat. Kenyataannya mereka yang ada di garda depan, bahkan dengan peralatan APD yang lengkap pun, media massa mencatat sudah lebih dari 150 dokter yang dipanggil Tuhan kembali menghadap kehadiratnya. Mari kita lihat berikutnya, yang kedua. Bangsa Israel ketika mengalami yang peristiwa seperti itu, yang sangat menyedihkan, solusinya mencari pertolongan Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 7-8a dikatakan seperti ini. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka. Mengapa Tuhan berani menjanjikan hal seperti itu? Karena Tuhan telah memberikan bukti sebelumnya. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 8b sampai yang ke-9 tertulis seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku akan melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu.
bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka yang kuberikan kepadamu. Salah satu peristiwa yang fenomenal adikodrati adalah saat bangsa Israel menyeberang Laut Merah itu, di mana Tuhan sendiri yang bekerja. Laut itu bisa terbelah tepat pada waktunya. Jadi saat bangsa Israel tepat berada di tepi laut, laut itu terbuka. Dan ditunggu sampai bangsa Israel yang terakhir keluar naik ke daratan. Dan bangsa Mesir yang mengejarnya ada di tengah-tengah lautan. Baru 2 dinding air yang luar biasa itu menutup kembali. Banyak orang yang meragukan kisah ini. Mereka bahkan mengatakan kemungkinan ini disebabkan oleh angin topan yang membuat laut bisa terbelah. Ketika pelayanan di luar negeri, saya pernah menyaksikan peristiwa seperti itu di sebuah laboratorium sains. Di situ digambarkan ada satu kotak besar berisi air yang digambarkan sebagai lautan. Dan saat tombol itu kita tekan, maka ada aliran udara yang disemburkan di tengah-tengahnya. Dan memang air bisa terbelah. Kalau kita ingin mengadakan percobaan yang sederhana, kita juga bisa pakai hair dryer, tetapi tentu airnya nggak banyak. Ketika hair dryer itu kita lewatkan ke air yang menggenang itu, maka air itu memang memisah ke kiri dan ke kanan. Tetapi alasan itu pasti tidak masuk akal. Mengapa? Seandainya saat itu ada angin topan yang melanda permukaan lautan itu, bukankah itu tidak hanya memisahkan air menjadi 2 tempat dan ada lorong daratan di situ? Tetapi bukankah orang Israel yang menyeberang pun akan terpental kena angin seperti itu? Kita lihat bagaimana dahsyatnya angin topan, tornado, badai, yang bukan hanya orang, tetapi bangunan, sapi, bahkan mobil dan rumah pun bisa terangkat naik. Apalagi hanya orang yang berjalan berbaris lewat situ. Jadi mereka tidak mengakui bahwa itu adalah karya adikodrati Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri yang turun tangan, menolong tepat pada waktunya, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Kita yang hidup di zaman sekarang, mungkin kita tidak mengalami lagi penjajahan seperti itu. Kita di Indonesia sudah dimerdekakan, yang kita peringati setiap 17 Agustus. Dan yang tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Tetapi lihat, apakah sungguh kita sudah lepas dari penjajah? Sebagian dari kita masih dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh keinginan kita untuk berkuasa, dijajah oleh kerakusan kita, nafsu kita untuk terus-menerus menumpuk harta bagi diri sendiri. Tidak mementingkan orang lain, menghalalkan segala cara. Bukankah itu bentuk-bentuk penjajahan? Bahkan ada orang-orang tertentu yang merasa supremasi, punya kekuatan, punya kekuasaan, bisa menjajah orang lain. Peristiwa rasisme bukan hanya terjadi di Amerika, sehingga menimbulkan gerakan Black Lives Matter ketika ada seorang kulit hitam mati karena perbuatan penegak hukum, yaitu polisi. Tetapi rasisme bisa terjadi di mana-mana. Orang yang merasa lebih kuat, supremasi lebih tinggi, dia menekan yang di bawah. Itu sebabnya mengapa kita harus juga perlu dibebaskan dari penjajah. Bisa jadi penjajah yang terbesar bukan di luar kita. Karena musuh yang berbahaya itu bukan ada di sekitar kita. Justru musuh yang paling berbahaya itu ada di dalam diri kita. Apakah kita masih membiarkan diri kita dijajah oleh keinginan-keinginan yang tidak berkenan bagi Tuhan? Yang kedua, Tuhan menolong sekaligus mengingatkan dosa kita. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 10 dikatakan begini, "Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu,
maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Jadi semua hal itu terjadi. Orang Midian, orang Amori datang menjajah. Dikatakan orang-orang dari timur itu datang menjajah orang Israel, disebabkan karena Israel menyembah berhala dan telah meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bisa memilih orang yang pengecut. Seringkali ketika kita melihat para pahlawan, kita akan merasa bahwa itu orang-orang hebat dari sononya, diperlengkapi secara luar biasa. Kalau itu tentara, dia bukan hanya dididik di tanah air, bahkan menjadi pasukan-pasukan khusus, Kopassus, marinir yang luar biasa, baik secara intelektual maupun mental spiritual, fisiknya pun gagah perkasa. Kalau perlu dan berprestasi, bisa dikirim ke West Point di US. Dan lulusannya dianggap sangat luar biasa. Bahkan pasukan-pasukan khusus anti teror dididik di luar negeri, sehingga diharapkan ketika ada terorisme yang ada di tanah air, mereka bisa menanganinya. Dan memang terbukti ketika zamannya dulu ada pesawat yang dibajak, maka para pasukan khusus inilah yang diterjunkan untuk membebaskan. Jadi ketika kita melihat profil mereka, kita bisa merasa kecut, kita merasa ciut, karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan bangsa Israel seringkali juga punya kecenderungan seperti itu. Ketika diminta untuk meninjau tanah perjanjian, mereka yang melihat ada orang raksasa itu. Hanya ada 2 orang pengintai yang berpikir sebaliknya karena mereka punya mental seorang pemenang. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11, kita melihat bahwa Tuhan bisa memilih orang-orang yang pengecut seperti itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Agar apa? Tersembunyi bagi orang Midian. Ternyata dia berada di tempat itu untuk melarikan diri, untuk sembunyi, supaya tidak menghadapi orang Midian. Karena dia memang takut. Apakah hanya Gideon? Ternyata tidak. Tadi sudah kita baca bahwa sebagian dari mereka lari ke pegunungan, masuk ke kubu-kubu, buat kubu-kubu pertahanan, masuk ke gua-gua, supaya mereka terhindar. Tetapi justru ketika Tuhan melihat yang seperti itu, dia bisa pakai asal kita mau dipakai olehnya. Lihat, yang pertama Tuhan melihat keseluruhan, kita hanya melihat sebagian. Seringkali ketika kita itu berada di tempat yang rendah, pandangan mata kita itu terbatas. Tetapi saat kita naik semakin tinggi, maka kita akan melihat pemandangan yang jauh lebih luas. Di setiap kota, seringkali ada menara-menara pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi. Apakah itu misalnya Seattle Tower, Tokyo Tower, Seoul Tower, semua itu tinggi menjulang ke atas. Dan saat kita naik ke atas, kita bisa melihat pemandangan lebih luas lagi. Waktu saya dan keluarga ada waktu liburan ke Labuan Bajo, ke Pulau Komodo, dan ke Pulau Padar, semakin tinggi kami naik ke Bukit Padar itu. Kami melihat pemandangan yang begitu memukau dan begitu luas. Dan itulah bisa kita gambarkan ketika pandangan kita terbatas, pandangan Tuhan itu tidak terbatas. Kita hanya melihat sepotong kecil, Tuhan melihat keseluruhan, the grand design. Mari kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kontradiksi bukan? Tadi Gideon sembunyi karena takut orang Midian. Tetapi Tuhan melihat secara berbeda. Dia mengatakannya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku,
Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Kita tahu budaya lisan saat itu. Sehingga cerita diturunkan dari generasi ke generasi lewat mulut nenek moyang. Terus misalnya dari kakek, nenek, kemudian ke papa, mama, dan kemudian ke anak, ke cucu, ke cicit. Terus menerus seperti itu. Dan mereka melihat kisah-kisah kepahlawanan yang luar biasa. Ketika bangsa Israel terjepit, terpepet, tertindas, disudutkan, dia selalu campur tangan melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Tetapi ketika dihadapkan oleh masalah yang ada di depan mata kita, seringkali cerita-cerita seperti itu hanya semacam isapan jempol. Mengapa? Karena kita merasa tidak pernah mengalami. Bahkan ketika mendengarkan orang bersaksi, bagaimana Tuhan tolong bisnisnya, bagaimana Tuhan sembuhkan dari kanker stadium akhir, kita hanya berkata, itu kan kamu, bukan saya. Seringkali ketika kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, tidak punya pengalaman iman yang seperti itu, kita tidak percaya. Tetapi saat Tuhan betul-betul bela kita, Tuhan campur tangan, saat kita menoleh ke belakang, kita bisa terkagum-kagum bagaimana Tuhan bisa menolong dan menyertai kita. Tadi di dalam perjalanan ke tempat ini, saya percaya bahwa Tuhan ingatkan saya bahwa di dalam perjalanan pelayanan pun seringkali kita punya keterbatasan yang luar biasa. Dan saya cerita kepada Yuna, anak saya, waktu saya mulai diundang pelayanan ke luar negeri, saya berkata, dana yang papa miliki itu begitu terbatas. Apalagi ketika harus berangkat satu keluarga. Tapi ternyata Tuhan itu ajaib. Lewat orang-orang tertentu, lewat gereja tertentu, maka semua bisa tercukupi. Bukan hanya sekedar akomodasi untuk penginapan, tetapi juga makanan, bahkan pemilik rumah berbaik hati bisa mengantarkan dari satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain. Saya percaya itu bukan karena kami hanya berteman. Bukan hanya karena sahabat saya. Karena seringkali saya hanya berjumpa pada saat saya turun dari airport. Tetapi ada orang-orang yang baru kenal saat itu, berbeda bangsa lagi. Tetapi mereka bisa sediakan rumahnya, sediakan mobilnya, sediakan transportasi lain, supaya kami bisa melayani dari satu kota ke kota lain. Pengalaman itulah yang membuat kita bisa dan terus berani maju, karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kacamata Tuhan berbeda dengan yang kita kenakan. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14-15 dikatakan seperti ini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kita punya kecenderungan mengecilkan diri kita sendiri dan memperbesar masalahnya. Tetapi kalau kita memakai kacamata Tuhan, kita tahu bukan hanya ada di depan kita, tetapi yang jauh di depan mata kita, Tuhan sudah punya rencana yang indah. Rancangan damai sejahtera itu selalu disediakan bagi kita. Asal kita menurut segala kehendak Tuhan, menjauhi larangannya, maka secara step by step, setiap langkah kita akan Tuhan tuntun. Kadang-kadang saat saya menoleh ke belakang, saya bisa terharu sendiri, bisa cerita dengan keluarga. Bayangkan keluarga itu tidak kenal sama sekali. Keluarga itu pun bukan yang mengundang kami. Tetapi ketika kami berangkat
dia sediakan rumahnya. Dan yang luar biasa, dia bisa ambil cuti dari pekerjaannya agar bisa menemani kami jalan-jalan. Padahal kami baru kenal saat turun dari airport dan bertemu dengan dia. Bukan hanya kenal, baru aja bertemu, berbeda etnis, berbeda bangsa, tetapi mereka bisa melayani dengan baik. Saya percaya bukan hanya karena mereka baik, tetapi Tuhan tanamkan di dalam hati mereka. Sudah Tuhan sediakan untuk melayani para hamba Tuhan. Yang keempat, rasa takut yang baik itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Ingat, ada rasa takut yang baik, ada rasa takut yang tidak baik. Saya tunjukkan rasa takut yang tidak baik. Ada orang-orang yang takut melakukan hampir apa saja sehingga tetap di rumah. Kalau di dalam kondisi sekarang kita tinggal di rumah, kita bekerja dari rumah, belajar di rumah, itu karena protokol kesehatan, himbauan pemerintah, supaya kita tidak menyebarkan virus itu, tidak terpapar, tertular, dan akhirnya menyebarkan kembali kepada orang lain. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak berani keluar rumah karena alasan keamanan. Demikian juga ada seorang yang senang mengoleksi mobil mewah, mobil bagus, tetapi mobilnya jarang dipakai. Yang dikeluarkan adalah mobil niaga, mobil keluarga, sehingga saya punya sahabat yang sampai rodanya itu kempis karena hampir tidak pernah dipakai. Secara bergurau saya berkata begini, untuk apa you beli mobil kalau takut terberet, kalau takut terserempet, kalau takut tertabrak. Artinya apa? Fungsi mobil adalah menghantar kita dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi kalau itu tidak kita pakai, sama sekali tidak ada fungsinya. Dan saya begitu geli ketika pelayanan di satu tempat, dan di tempat itu listrik belum ada, itu pengalaman yang sangat lama. Ternyata pemilik rumah itu punya kulkas, punya refrigerator. Tetapi ketika dibuka, isinya bukan minuman, bukan makanan beku, isinya adalah pakaian. Dia hanya ingin punya kulkas, tetapi ternyata dalamnya diisi pakaian. Jadi kalau kita takut keluar, nanti jangan-jangan kami keserempet mobil. Kalau saya cari pekerjaan, nanti ditolak di mana-mana. Mau approach seseorang, nanti takut kita nggak bisa closing. Ketika ketakutan-ketakutan semacam inilah, maka kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan itu rasa takut yang negatif. Tetapi kalau rasa takut yang positif, misalnya takut kepada Tuhan, itu justru perlu kita apresiasi. Takut kepada penegak hukum, itu kita perlu apresiasi. Coba kita bayangkan ketika kita terbang dari Indonesia ke Singapura, ke negara yang paling dekat dengan kita, negara tetangga. Kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok, bukan? Penduduknya begitu tertib, kebersihannya sangat terjaga, kita nggak berani buang sampah sembarangan. Mengapa? Karena takut didenda. Tetapi mengapa begitu kita kembali ke tanah air, kita begitu mudah membuka kaca jendela, melemparkan tisu, melemparkan sampah kemana-mana? Artinya kita tidak takut terhadap hukuman semacam ini. Mari kita lihat yang keempat, bahwa ternyata rasa takut yang baik itu justru membuat kita bergantung kepada Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 16-18 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ingat, Tuhanlah yang menyertai kita, bukan karena kekuatan kita, strategi perang kita yang luar biasa, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Bisa jadi kita ragu-ragu, apakah itu benar datang dari Tuhan? Apakah itu memang Tuhan yang suruh? Saya pernah menerjemahkan buku karya Loren Cunningham, judulnya Is That Really You Lord? Apakah itu benar suaramu Tuhan? Dan buku itu memang
betul-betul dipakai untuk bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Judulnya di dalam buku bahasa Indonesia diganti, Mendengar Suara Tuhan. Loren Cunningham, pendiri YWAM, mempunyai pengalaman yang luar biasa bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan. Jadi Gideon pun butuh konfirmasi dan dia butuh tanda itu. Ayat 18, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Bayangkan kita yang menyuruh Tuhan untuk stay, kita mempersiapkan persembahan. Kita seringkali justru menganggap orang yang lebih penting, tetapi mereka yang suruh menunggu kita. Siapa yang biasa menunggu? Justru orang yang kalah pangkatnya, orang yang tidak penting, menunggu orang yang paling penting. Tetapi lihat bagaimana Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Bagaimana dia mengajarkan memiliki hati seorang hamba. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Berarti ditunggu sampai kembali. Bukankah itu luar biasa? Gambar artis menunjukkan prosesnya ketika Gideon dipanggil. Mari kita lihat yang pertama. Rasa takut memang membuat Gideon minta tanda. Karena dia ragu-ragu. Masa orang seperti saya bisa Tuhan pakai? Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 38. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Yang kedua, ungkapan kejujuran itu membuat Tuhan turun tangan. Jujur bahwa kita tidak mampu, hanya Tuhan yang memampukan kita. Di dalam Markus 9 ayat 23 sampai 25. Ketika Yesus diperhadapkan oleh seorang ayah yang anaknya penderita ayan atau epilepsi dan murid-murid tidak bisa menyembuhkan, terjadilah dialog yang menarik. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya apa? Orang bukan percaya diri yang berkelebihan, overconfident, no. Tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan. Perhatikan ayat 24 ini, indah sekali. Kejujuran ayah ini patut kita apresiasi. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Perhatikan kata pertamanya, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Menggelikan bukan? Seperti kontradiksi. Aku percaya, tapi tolong aku yang tidak percaya ini sehingga aku bisa menjadi percaya. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Dan anak itu sembuh. Tuhan memberikan janji dan dia langsung memberikan buktinya. Sehingga dia berkata, apa jika aku sanggup? Aku memang sanggup, engkau lihat sendiri. Yang terakhir, yang kelima, hasilnya Tuhan menyertainya. Menyertai Gideon yang merasa dirinya penakut, lemah, yang paling kecil dari suku bangsanya. Tetapi mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim 7, ayat 9 sampai 14. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Perhatikan, kata telah artinya sudah, padahal belum terjadi. Jadi kita harus percaya kalau Tuhan sudah berkata telah, padahal belum terjadi. Artinya Tuhan yang akan melakukannya. Ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Luar biasa. Tuhan masih izinkan kita untuk ngecek apakah yang Tuhan katakan itu benar atau tidak.
Seringkali kita perlu bukti-bukti semacam ini sehingga memberi kita kekuatan untuk terus maju. Ayat 11, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya. Jadi Gideon eavesdropping. Jadi dia mendengar secara tidak sengaja, bukan nguping. Tetapi Tuhan punya maksud kirim dia ke garda depan, ternyata untuk mendengarkan dua orang yang sedang ngobrol tentang mimpinya. Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Artis menggambarkan, lihat ada sekeping roti yang kecil, ternyata ketika dia menggelinding ke bawah bisa menjadi besar dan memporak-porandakan kemah orang Midian. Lihat, Tuhan tunjukkan buktinya, supaya Gideon punya rasa percaya diri untuk terus maju. Kita lihat yang pertama, pernyataan Tuhan tidak membuat Gideon sombong. Perhatikan, Gideon luar biasa, Hakim-Hakim 7 ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Dia tidak mengatakan ke dalam tanganku. Kalau aku yang mimpin, beres semua. Kalau pedangku yang memimpin, beres, semua akan binasa. Tadi lihat, dikatakan pedang Gideon, tetapi dia berkata, enggak, harus bersama engkau. Ini kerja tim yang luar biasa, kerendahan hati untuk berani menyatakan bahwa tanpa bantuan orang lain, tanpa networking, tanpa kerjasama, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak mengabaikan seleksi. Bayangkan dari 32.000 tentara, tinggal dipilih 300, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan musuh. Strategi dan instruksi. Mari kita lihat apa yang Gideon lakukan. Dia tidak diam saja dan menunggu Tuhan. Tetapi ketika Tuhan suruh dia bergerak, dia sungguh bergerak. Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai 18. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu ke dalam 3 pasukan. Dibagi-bagi, atur strategi. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Bayangkan tidak disertai dengan tombak, pedang, tameng, perisai, tetapi yang disediakan apa? Justru bukan peralatan perang. Karena kesetiaan dan percaya penuh kepada Tuhan. Ayat 17. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu. Dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Dia utamakan Tuhan di atas dirinya sendiri. Dan inilah seleksi yang Gideon lakukan. Hanya orang-orang yang minum air dengan mencedokkan tangannya, mengarahkan air itu ke mulutnya yang dipilih. Sedangkan mereka yang minum seperti anjing tidak dipilih. Karena perhatikan ketika jongkok untuk minum air, mereka tidak bisa lihat ke depan. Tetapi yang mencedok air dan mendekatkan ke mulutnya, mereka minum tapi tetap awas. Tangannya minum air, matanya tetap melihat musuhnya. Dan mari kita lihat konklusinya, hasilnya kemenangan gilang gemilang. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 22 dikatakan seperti ini. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia
Lihat dibagi 3, 300, 100, 100, 100. Gideon bawa 100 saja. Ketika bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan, giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tidak melakukan apa-apa, hanya tiup itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Dan itulah kemenangan yang gilang gemilang, karena Gideon mengandalkan Tuhan. Saat kita dijajah oleh apa saja, bukan hanya oleh virus corona, tetapi juga oleh sakit penyakit, oleh dosa, rasa takut yang menggigit, baiklah kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka pertolongannya akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika di minggu pertama di bulan November ini kami belajar tentang salah satu pahlawan iman, pahlawan Tuhan, yang sebetulnya memiliki natur, memiliki sifat penakut dan pengecut. Bahkan minder, merasa dirinya kecil, dari suku yang kecil. Tetapi lihat, ketika diserahkan, mau menyerahkan dirinya ke tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai menjadi pahlawan yang gagah berani. Terima kasih Bapa. Ajar setiap kami di dalam kondisi apapun. Mungkin kami merasa terjepit, kami merasa terpepet, kami merasa tidak berdaya oleh kekuatan apapun. Tetapi ketika Tuhan yang tolong kami, biarlah kami tetap berdiri. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang terpenting seperti ketika Tuhan menegur bangsa Israel. Kami bertobat, kami tidak lagi menyembah berhala, berhala apapun bentuknya. Dan biarlah tangan Tuhan yang membebaskan kami, memproses kami menjadi pahlawan-pahlawannya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya bersama saya, mari katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan setiap kami, baik kami yang melayani maupun setiap jemaat yang ikut di dalam meja perjamuan kudus-Mu. Engkau yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, khususnya Engkau juga menyucikan, menguduskan setiap kami, para pelayan Tuhan, maupun setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, agar kami layak ikut di meja perjamuan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang siap menerima perjamuan kudus, mari sama-sama katakan, amin.
Jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat roti di tangan kanan kita, menunjukkan otoritas tertinggi adalah Engkau sendiri. Dan saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24, dan biarlah itu bukan ditulis di atas loh-loh batu yang sementara, tetapi biarlah itu diukirkan di loh-loh hati kami yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, karena kasih-Mu begitu besar kepada setiap kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami satu persatu. Biarlah kami mengakui Engkau bukan hanya lewat mulut bibir kami, tetapi melalui hati kami. Bahwa Engkaulah penebus kami yang hidup. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa tanpa pencurahan darah-Mu yang sekali untuk selamanya Engkau menebus setiap kami. Biarlah kami sungguh menghargai pengorbanan-Mu. Karena setiap tetes darah yang tercurah, baik itu di Via Dolorosa, di jalan salib-Mu, sampai di Bukit Golgota, ketika Engkau meneriakkan teriakan terakhir, Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami, dan mengasihi kami seutuhnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita menanggapi dengan memuji dan memuliakan Dia. Menyelamatkan kami.
Bapa, biarlah pujian ini sungguh berkenan di hadapan-Mu, karena kami sungguh menyadari tanpa kehadiran-Mu, tanpa penebusan-Mu di atas kayu salib, kami sia-sia dan celaka, bahkan berbaris menuju neraka. Tetapi Engkau menyelamatkan setiap kami. Biarlah kami mengakui Engkau bukan hanya dengan lidah bibir kami, tetapi dari relung hati kami yang paling dalam. Ajar setiap kami untuk menghargai karya salib-Mu, terus-menerus mempertahankan keselamatan kami, mengerjakannya dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa, biarlah yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang mengalami kelemahan Tuhan beri kekuatan yang baru, yang semangatnya mulai loyo Tuhan bangkitkan kembali. Terima kasih Bapa, bersama Engkau selalu ada harapan yang pasti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita di dalam hidup ini pasti memiliki orang-orang yang berjasa. Apakah itu orang tua kita, saudara kandung kita, apakah itu guru, dosen, pendeta, pembina rohani, mentor yang membawa kita sukses di dalam pekerjaan atau secara kerohanian. Biarlah kita tidak melupakan mereka. Di dalam kebenaran firman, kita juga melihat begitu banyak pahlawan-pahlawan iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kita melihat nama yang pertama disebut Habel sebagai seorang yang sungguh menjadi teladan di dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita juga membaca kisah tentang Henoh, seorang yang memberikan waktunya bergaul dengan Tuhan sampai dia terangkat dan tidak mengalami kematian. Ada banyak nama-nama lain seperti Abraham menjadi bapa orang yang beriman. Walaupun tidak sempurna, pernah tersandung dalam hidupnya, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan sungguh memberkati hidup Abraham dan keturunannya. Kita juga mendengar orang seperti Raja Daud yang juga jauh dari sempurna. Tapi Tuhan berkata, hambaku ini berkenan kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kita melihat orang seperti Petrus, begitu dekat dengan Tuhan, tapi juga menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan membuka kedua tangannya, memberikan kesempatan yang baru kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita juga membaca kisah hidup tentang Saulus yang kemudian mengubah hidupnya menjadi Paulus. Dia berkata, di antara semua orang akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling buas, paling jahat, membunuh orang-orang percaya. Tapi Tuhan sanggup mengubah hidupnya 180 derajat menjadi Paulus, seorang hamba Tuhan yang hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga tidak melupakan pahlawan-pahlawan bangsa dan negara kita Indonesia. Tidak kebetulan tema bulan ini, The Heroes of God, pahlawan-pahlawan Allah yang boleh bekerja dalam kehidupan sebuah desa, sebuah kota, sebuah negara, satu bangsa, dan dimulai dari satu keluarga. Dimulai dari diri Anda. Marilah kita boleh menjadi pahlawan bagi orang di sekeliling kita, berjuang, mempertaruhkan kehidupan kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you. Cara pandang itu selalu menentukan respon. Kalau kita berpikir bahwa disakiti orang itu tidak baik, maka respon saya terhadap orang menyakiti saya, itu pasti akan salah. Tapi kalau cara pandang saya benar, saya mengatakan bahwa masalah itu baik, itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Masalah itu baik, karena itu menolong kita mengalami janji Tuhan. Masalah itu baik, menolong kita agar kita semakin efektif menguatkan kehidupan orang lain. Kalau cara pandang saya benar, respon saya ini benar. Karena itu kenapa kalau cara pandang kita tentang tanggung jawab itu salah, respon kita waktu menerima tanggung jawab itu pasti akan salah.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari setiap kita boleh bangkit berdiri dan bawa rasa syukur pada Tuhan kita. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari setiap engkau yang percaya semuanya baik adanya katanya. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita yang mahal. Mari kita berdoa. Bapak akan mengucap syukur jika ibadah boleh berjalan dengan baik. Setiap kami boleh dipuaskan oleh fellowship satu sama lain. Meskipun dipisahkan oleh jarak, tetapi Roh Kudus-Mu mendekatkan setiap kami dan Engkau hanya sejauh doa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing ketika kami setia beribadah, melakukan yang terbaik, menerapkan setiap kebenaran firman di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah, di kantor, maupun di masyarakat. Kiranya Tuhan sendiri akan berkati setiap kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah kita bisa bangkit berdiri, menerima berkat Tuhan, serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikeno, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut ibadah daring yang Tuhan Yesus kasihi. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu Bapa.